Balik lagi bersama saya Ica Amalia. Ibu, tadi kita sudah bahas bagaimana bagaimana prosesnya ya. Lalu bagaimana sih Bu proses untuk menyembuhkannya? Karena kan memang harus berbeda ya Bu ya, apalagi untuk anak yang berkebutuhan khusus kan. Seperti apa Ibu? Saya bicara kepada Ibu Yendi atau Ibu Susilo aja? Iya, Ibu Susilo aja ya. boleh. Minum sekalian? Boleh. Iya, terima kasih Mbak Ica. Jadi untuk proses penyembuhan sebetulnya sama dengan anak-anak yang dikitan pada umumnya. Hanya saja kalau misalkan setelah dikitan itu kan anak ABK itu tidak ngerti proses kitan. Kitan itu apa? Ada sesuatu dengan metode smart clamp, berarti kan ada clamp yang menempel di situ gitu. Nah, itu tugas dari orang tua untuk menjaganya. Jadi ketika anaknya pipis gitu kan kadang-kala nggak tahu mereka apa itu pipis. Kalau sudah lolos toilet trainingnya sih bisa pipis gitu. Dan ada sesuatu yang melekat di badannya. Kadang dia juga risih, takut, ada rasa begitu. Nah, itu tugas orang tua untuk meyakinkan, ayo pipis biasa. Nah, kalau mereka masih belum mau pipis, ya udah kita mainan air, kita ajak mainan air. Intinya gimana supaya mereka terbiasa, itu aja. Nah, proses perawatannya mudah sekali, cukup tetap kita cebokin, dibersihin, kemudian dikeringkan. Mandi seperti biasa? Iya, mandi seperti biasa, cebok seperti biasa, ya, terus kemudian dikeringkan dan kita kasih oil, itu aja. Kalau untuk prosesnya emang seperti biasa ya? Iya, ada kasus-kasus tertentu yang biasanya anak itu sampai dia nahan. Itu kenapa Ibu? Karena kan ada sesuatu yang mengganjal itu kan mereka pasti risih kan ya. Betul. Nah, di grup WA itu tujuannya kita memberikan informasi kepada orang tua, tekniknya begitu setelah selesai kitan, pastikan obat jangan sampai nggak diminum. Minum tetap harus dalam formasi yang lebih banyak. Justru harus banyak. Justru harus tambah banyak, bukan sedikit, bukan dikurangi gitu ya. Atau lakukan hal-hal yang seperti biasanya dilakukan, makan banyak, minum banyak, tetap ke belakang BAB, BAK dicek harus mau. Nah, biasanya orang tua itu berpikir bahwa anaknya nggak mau, kasihan, dipaksa. Ya emang harus dipaksa. Jangan minum-minum aja, nanti pipis terus ya. Semakin lebih sering pipis, semakin lebih cepat sembuh. Sebetulnya begitu. Jadi di dalam grup itu yang harus kita pantau, bagaimana sudah BAB atau sudah BAK, siapa yang belum. Nah, yang belum itu tugas saya biasanya sampai 24 jam nggak tidur. Iya, betul. Saya itu bisa standby, benar-benar standby untuk yang belum pipis siapa, yang belum BAB siapa. Itu langsung saya japri satu-satu. Saya pastikan sudah BAB, sudah BAK, makannya susah, apa makanan yang dia senang, tolong sekarang dicarikan. Itu dulu yang harus betul-betul konsentrasi. Dalam 5 hari setelah kitan, sebelum kontrol, karena kita hari kelima kontrol. Nah, itu pastikan kondisi anak-anak ini dalam kondisi yang sehat, jangan sampai ngedrop. Nah, itu yang kita jaga. Nah, bagaimana untuk yang ngedrop, bagaimana untuk yang mendadak itu hilang nafsu makan, nggak mau makan, nah seperti itu. Itu memang kita sudah siapkan untuk vitamin. Jadi mereka harus dengan pendampingan suplemen ya, wajib, nggak boleh enggak. Jadi jangan sampai cuma obat saja yang masuk, kasihan. Karena ini anak ABK, bukan anak-anak yang reguler seperti itu ya. Jadi ditambahkan vitamin yang diperlukan apa saja itu wajibnya. Lalu yang pasti itu tadi makanan-makanan apa yang dia senang, sudah yang awal harus kasih yang senang semuanya. Makanan apa masuk dulu supaya dia bisa metabolismenya terbentuk. Tapi juga makanan sehat ya, maksudnya buah itu juga harus cukup biar dia gampang ke belakang. Karena mungkin dia ketakutan kan ada alat itu ya, jadi dia nggak mau BAB, ditahan, nggak mau pipis, ditahan, semua ditahan, akhirnya bengkak, kayak gitu.
Itu keuntungan dari bukan keuntungan ya, maksud kami mengadakan sebuah kitan massal itu dengan memang khusus anak ABK. Sebelumnya sudah dikondisikan di grup, kemudian pasca kitan itu kita juga Dalam sudah pantauan. masih tetap dalam pantauan. Kemudian kalau misalkan satu ada informasi aja, wah sudah pipis, itu bisa memotivasi yang lainnya. Gitu. Ya Allah. Kalau misalkan belum pipis itu semua pada heboh ya? nyemangatin, iya, ayo kemarin bisa saya pipis, begini, ayo gitu. Itu yang membedakan kitan massal di kami dengan yang lain mungkin. Kalau Jadi kita seru. massal biasa itu mungkin setelah kita udah selesai urusannya orang tua ya. Iya. Kalau kita ABK ya benar-benar harus dikontrol sampai benar-benar sembuh kan, Betul. seperti itu. Karena itu jadi tanggung jawab kami sebagai panitia kita Penyelenggara, ABK, ya. iya. Kalau dokternya sendiri bagaimana? Sama, dokter Standby itu juga ya, standby 24 24 jam, hanya saja karena kita mengadakan kitan ini sudah kali ke Berapa? 2 tahunan ya, kali ke-8, jadi sudah hafal dengan jawaban dokter. Bagaimana jawabannya? Iya, kalau dulu kan dikit-dikit langsung ya kita konsultasi. Jadi kita tampung dulu, panitia menampung pertanyaan masalah yang ada di peserta. Kemudian saya nih yang bagian konsultasi langsung ke dokter gitu. Jawabannya ini, kemudian yang dianjurkan apa gitu. Biasanya Itu kan yang heboh tuh di grup tuh. Aduh anak saya nggak bisa pipis, bagaimana? Aduh anak saya Iya. nahan berak. Itu bagaimana ya menangani? Biasanya yang lebih panik itu orang tua kan? Betul. Nah itu tugasnya ke orang tua, itu tugasnya Bu Yeni nih. Jadi Bagaimana Ibu? karena sesama beliau kan parent ABK, jadi sangat-sangat memahami anak ABK itu seperti apa dan jadi orang tua ABK itu harus seperti apa. Iya, karena itu tadi anak saya 3 dengan special need yang berbeda-beda, jadi saya Kesabarannya harus ekstra ya Bu ya. sudah paham perasaan mereka, ngerti feel-nya, bagaimana kalau panik saya harus menjawab apa, saya langsung tenangkan. Bahkan satu kasus pernah yang bersangkutan ini anaknya karena mungkin sangat aktif banget, ketarik gitu. Nah, ketarik itu langsung saya hubungi. Bukannya menyalahkan panitia, tidak. Jadi orang tua sadar, Bun maaf, dengan perasaan sambil menangis gitu, telepon sudah, Bun maaf saya yang teledor, saya tinggal Bun. Jadi anaknya itu langsung mainan terus ditarik seperti itu. Terus bagaimana Ibu? Terus yang difoto. kejadian seperti itu, biasanya kita foto langsung kita langsung kirim ke dokter langsung bilang bawa ke sini langsung kita tangani gitu. Kalau Jadi enggak, gitu. ya alhamdulillah sih waktu itu yang ini cukup difoto baik-baik saja. Iya, Justru ternyata nggak apa-apa. lebih sembuh. Lebih Duluan cepat ya. sembuhnya ya? Duluan sembuh. Iya. Ada kasus gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang lepas duluan. Ditarik, enggak ditarik. Karena mungkin dia geraknya luar biasa ya. Sampai naik-naik lemari apa kok juga seperti itu. Oh Jadi, iya. lepas sendiri. Itu hari ketiga. Jadi ada kok foto-fotonya juga Mbak. Jadi hari pertama kitan, besoknya itu sudah naik pagar. Astagfirullah. Seminggu setelah kitan dia hilang. Lari. Emang penyembuhannya itu berapa lama sih biasanya? 2 minggu. 2 minggu Nggak itu sampai. nggak sampai. Jadi proses kitannya itu hari Minggu, biasanya hari Jumat kita kontrol untuk melepas klemnya tadi. Yang klemnya tadi hanya bisa dilepas oleh dokter, Mbak. Oke, Gitu. jadi kesana lagi untuk dilepas ya? Iya, untuk ngelepas klem cepet. Ngelepas klem juga nggak ada 1 menit. Tapi juga kita sambil memastikan kondisi anak-anak Anaknya sehat, baik, anak-anak gitu. baik. Jadi tidak sekedar kita lepas saja, nggak, tapi oke, anak ini sehat kok, nggak apa-apa. Kita nggak pastikan, masalah. oh ya Iya. physically iya kok sehat, nggak ada apa-apa. Terus gitu. gimana yang itu ceritanya anak-anak sampai lari-lari padahal lukanya masih Ya enggak apa-apa, justru dokter Karena itu dia hiperaktif. Jadi kasus anak-anak hiperaktif memang seperti tidak kitan, mereka tidak merasakan sakit. Nggak Sakitnya sakit mereka sama kan beda. sekali. lucu ya ternyata ya. Iya. Unik sekali mereka ya Iya. sebenarnya ya. Ada yang langsung sepedaan. Wow. Iya. Langsung difoto sepedaan. sama Jadi- bundanya. Nah, jadi orang tua itu akan mengirimkan report-reportnya yang cukup banyak yang unik ya. Jadi yang membuat kita panitia itu juga sangat-sangat bersyukur. Jadi capeknya kita itu terbayar dengan kepuasan yang nggak bisa dinilai ya. Itu yang Mereka kayak kita tapi nggak kayak kita dia gimana Iya. sih? Bingung juga. Iya. Tapi lucu ya lihat mereka itu
Gerasa kayak bener-bener nggak di Hitan ya. Iya, banyak sih gitu. Emang seperti itu. tujuannya seperti itu ya, membangun yayasan seperti yayasan Hitan ini ya. Yayasan apa sih? Ananda Mutiara, Ananda Mutiara Indonesia. Indonesia. Iya. Oke. Subhanallah, kalau diulik lebih dalam lagi ini makin menarik lagi. Tapi kita sudah 60 menit menemani pemirsa ya. Dan saya juga mengucapkan ya selamat Hari Difabel Internasional yang akan jatuh tanggal 7 Desember. Dan happy anniversary ya untuk yang kedua ya, untuk Yayasan Ananda Mutiara Indonesia. Semoga programnya semakin jalan. Amin. Terus Terima semoga kasih. makin menyadarkan masyarakat bahwasanya anak ABK itu juga perlu di Hitan gitu kan Iya, Ibu ya. betul, Amin. betul. Salah satu Iya. tujuan kami gitu. Terima kasih juga ya kepada Ibu Susilo sudah berkenan datang, Ibu Yeni juga sudah berkenan datang. Kapan-kapan mampir lagi ya. Dengan Seru kalau senang bahas- hati. ya. Seru juga kalau bahas masalah ABK itu ya. Iya. Oke. Pemirsa, terima kasih kita udah menemani Anda dan saya Ica Amalia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.